Cara cepat gandakan uang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan solusi kehidupan serta tips sukses dan problem solving melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tak bisa kita nafikan pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Indonesia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua daerah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Karuan saja, perekonomian dan daya beli masyarakat pun merosot tajam. Tentu saja, kondisi ini sangat merisaukan kita semua. Namun demikian, di balik dampak negatifnya, prahara ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan nilai spiritualitas mereka. Jadi, terlepas dari rasa sakit dan kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona, akan menjadi kesempatan untuk kebangkitan spiritual bagi mereka yang cukup cerdas untuk memahami bahwa kebanyakan klaim yang dibuat oleh sains dan teknologi modern sesungguhnya sepenuhnya tidak selalu benar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mari kita sadari bahwa bencana di dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya, ada yang memenuhi hukuman dari tindakan manusia atau sebaliknya sebagai peringatan atau sebuah pil untuk kebangkitan mereka. Pemaknaan demikian dapat mengantarkan jiwa kita lebih arif dan mendidik kita untuk lebih rendah hati. Demikianlah nenek moyang kita, para leluhur Nusantara, ketika ada bencana, memandangnya sebagai tanda kebesaran Tuhan dan memicu kesadaran yang lebih tinggi sebagai sebuah karunia. Pada titik inilah akan melahirkan kesadaran baru pada momen untuk merefleksi lebih mendalam, sehingga menemukan pemaknaan-pemaknaan baru dalam kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pandemi membangkitkan kesadaran spiritual. Guru mursyid kita, Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman, mengingatkan, wabah COVID-19 sejatinya
mengajak manusia untuk lebih melihat ke dalam dirinya guna menemukan makna tersembunyi di balik peristiwa yang tak biasa ini. Karena itu, perlu kita pahami bahwa melalui pandemi corona, sebenarnya manusia diajak untuk belajar menyendiri untuk menemukan pencerahan di balik tragedi besar yang sedang dihadapi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah musibah pandemi ini kita jadikan momentum kebangkitan kesadaran spiritual. Sebagaimana hal tersebut dipaparkan oleh seorang pengusaha kapal yang mendapat musibah bertubi di awal pandemi. Alhamdulillah, berkat tahajud dan sedekah, dia masih bisa survive dan kembali bangkit mengembangkan bisnisnya. Begini ceritanya. Di awal pandemi, ketika kantor tutup dan karyawan dirumahkan, terjadilah pembajakan kapal yang dimiliki oleh perusahaannya oleh salah seorang rekan bisnis. Rekan bisnis yang selama ini banyak ditolongnya itu berkomplot dengan manajer operasi untuk mengambil alih kapal dan menyewakannya ke pihak ketiga. Hal ini tentu saja membuat arus kas perusahaan jadi berantakan. Pasalnya, sewa kapal yang menjadi sumber penghasilan kini dikuasai pihak lain. Karuan saja, keuangan pribadinya pun morat-marit. Bahkan terpaksa harus berhadapan dengan debt collector. Namun demikian, menurut pengusaha kapal itu, kecemasan dan kesulitan ekonomi itu alhamdulillah justru memicu kesadaran spiritualnya. Sehingga dia berusaha membina relasi atau hubungan yang lebih intensif dengan Allah dan berbagi dengan sesama hamba Allah. Hal itu diwujudkannya antara lain dalam bentuk sholat tahajud dan memperbanyak sedekah. Kesadaran itulah yang menjadikan dirinya kuat dan tetap bertahan dalam situasi sulit tersebut. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sayangi orang di bumi, Anda akan disayangi yang di langit. Menurut Kiai Ageng Khalifatullah, inti dari kesadaran spiritual yang dialami sang pengusaha kapal itu pada dasarnya adalah kita menjadi sadar bahwa manusia di bumi ini terasa kecil, lemah, dan tidak berdaya menghadapi kuasa Allah. Sebagai orang yang beriman dan berakal, kita harus meyakini bahwa segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia. Bahkan selalu ada hikmah dari setiap bencana. Tinggal sekuat apa manusia bisa menggali hikmah yang terpendam di balik musibah tersebut. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, orang yang cerdas lagi kreatif
dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan, sehingga ia mampu menjemput peluang di tengah krisis. Maka muncullah kesadaran spiritual bahwa ketika Allah secara lahir memberikan musibah, pada hakikatnya Allah memberikan ketakwaan dan istiqomah pada umatnya. Jadi, musibah pada hakikatnya bertujuan agar manusia dapat meraih derajat sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, takwa itu sendiri memiliki dua dimensi hubungan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk lainnya. Takwa yang baik dan benar adalah takwa yang mengandung adanya keseimbangan hubungan antara Khalik dengan makhluk yang disebut hablum minallah, dan antara makhluk dengan makhluk atau hablum minan nas. Karena itulah satu di antara karakteristik utama umat Islam adalah adanya iman dan takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dan berbanding lurus dengan terciptanya ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim, sehingga lahirnya persatuan umat Islam yang kuat. Maka sayangilah orang di bumi, kamu akan disayangi yang di langit. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sabda beliau, orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Rabb yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, keseimbangan hubungan vertikal dan hubungan horizontal ditandai dengan seimbangnya hubungan vertikal yang berkaitan langsung dengan hablum minan nas. Sebagai contoh, ketika manusia bersedekah. Sedekah merupakan simbol hubungan vertikal dan horizontal sekaligus. Sedekah yang hablum minallah merupakan wujud keimanan dan ekspresi rasa syukur atas segala nikmat yang sudah dirasakan. Seiring dengan itu, sedekah sekaligus juga menggambarkan hablum minan nas, yaitu kasih sayang antar sesama manusia. Allah memberikan nikmat yang berlimpah kepada manusia bukan semata-mata untuk menaikkan taraf hidup mereka, melainkan agar mereka menaikkan tingkatan sedekah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak sekali ayat mengenai anjuran bersedekah bagi umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran
ayat 134. Allah juga menggambarkan balasan bagi orang yang gemar bersedekah. Seiring dengan itu, sedekah dan juga bersyukur akan membuat seseorang lebih rendah hati dan tidak sombong. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sedekah juga menghindarkan kita dari bencana. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah." Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan ada banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa manusia yang rajin bersedekah dan berbagi dengan yang lain tidak bertambah miskin, melainkan bertambah kaya dan sukses. Sedekah dapat menimbulkan suatu kekuatan keberuntungan yang datangnya dari Allah yang maha di atas segala-galanya. Sedekah dapat membuat orang miskin menjadi kaya, orang menjadi banyak uang, mengubah kondisi keuangan dari defisit menjadi surplus, dan hal ini adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Karena itu, jangan ragu untuk bersedekah dan untuk menggandakan uang. Niatkan dengan ikhlas untuk membantu orang lain, kemudian berdoalah pada Allah supaya dilapangkan rezeki. Minta dan selalu mintalah pada Allah anugerah rezeki yang baik, serta memohon supaya Anda bisa berbahagia dan membagi kebahagiaan itu dengan cara bersedekah. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sedekah datangkan berkah dan gandakan uang. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah di jalan Allah akan mengurangi jumlah nominal harta mereka. Bahkan dianggap bisa menyebabkan kefakiran. Padahal kenyataannya sebaliknya. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan keberkahan, yakni menambah kebaikan dari harta itu dan berkembang menjadi banyak, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Makna ayat Allah menyuburkan sedekah adalah memperbanyak dan mengembangkannya di dunia. Sedangkan di akhirat Allah menjaganya semenjak dikeluarkan harta tersebut untuk sedekah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, guru mursyid kita, Allah Yarham Syekh Inye Cubada mengatakan,
Sedekah juga bisa menambah harta. Misalnya, bisnis menjadi lebih lancar. Dan Allah akan menggantikan harta tersebut dengan yang lebih baik. Maka kita tidak akan menjadi miskin karena sering bersedekah. Beliau mengingatkan, dengan sedekah Allah akan menambahkan hartanya, Allah turunkan keberkahan, dan Allah akan gantikan hartanya dengan kebaikan yang besar. Nah, jika Anda ingin kaya dan hidup berkah, maka sedekah adalah solusinya. Sedekah mendatangkan berkah, sekaligus menggandakan uang dengan cepat dan halal. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 buah. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan pengalaman sebagai seorang spiritual bisnis konsultan selama 25 tahun, kami tidak pernah mendengar sama sekali ada orang yang jatuh miskin, bangkrut, dan sengsara hidupnya karena rajin bersedekah. Justru sebaliknya, mereka yang suka bersedekah setiap hari, kehidupannya semakin kaya dan bahagia. Alhamdulillah, pekerjaan berkah, bisnis lancar, dagangan laris manis, Tanjung Kimpul. Jualan habis, duitnya kumpul. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan tentang cara menggandakan uang dengan cepat dan halal. Kami berharap semoga uraian singkat ini dapat menginspirasi dan menambah semangat hidup Anda. Semoga Allah memberi petunjuk dan kemudahan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik lagi. Salam bahagia. Semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.